Saudara, industri kerajinan sandang terus mengalami perkembangan dalam kreasi dan inovasi. Mulai dari memanfaatkan barang bekas hingga menciptakan produk yang dapat menjadi bisnis ramah lingkungan seperti yang sedang naik daun saat ini, EcoPrint. Nah, untuk mengetahui bagaimana teknik EcoPrint di industri sandang, kita akan ikuti jalan-jalan rekan Muhammad Sawal dan tim liputan TVRI di Sleman, Yogyakarta. Ada yang tahu nggak apa itu EcoPrint? Apa? Ada yang sudah pernah dengar? Nah, EcoPrint adalah teknik cetak yang menggunakan bahan alami atau ramah lingkungan. Media yang dapat digunakan untuk EcoPrint sangat beragam, mulai dari kain hingga kertas, bahkan gelas tanah liat dan kulit. Kain-kain seperti katun dan sutra banyak dipilih karena dapat menghasilkan cetakan yang tajam dan tahan lama. Tebalnya bahan juga mempengaruhi hasil akhir cetakan. EcoPrint adalah bentuk seni cetak kain yang tidak hanya menggabungkan keindahan alam dengan kreativitas manusia, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Seni EcoPrint yang sangat menawan dan menggunakan bahan-bahan alami ini kian digemari oleh para pengrajin seni. Salah satunya adalah pelaku usaha EcoPrint, Titik Yuliati atau yang lebih akrab disapa dengan Titik Juli. Titik terus mengembangkan bisnis EcoPrint lewat tangannya yang kreatif, berbagai motif unik ia hasilkan. Bahkan hasil karyanya ini sudah tembus ke dunia pemasaran. Kain-kain polos ini jika dipegang oleh tangan-tangan kreatif akan menjadi sebuah karya yang memiliki nilai jual. Maka saya memilih yang EcoPrint yang dari lingkungan ini, daun-daun apapun bisa kita jadikan motif, dan bahkan yang daun-daun kering pun kita bisa rebus olah untuk menjadi zat warna alamnya, itu bisa untuk pewarna kainnya seperti itu. Itulah maka saya memilih EcoPrint. Dan kalau EcoPrint itu yang warna ramah lingkungan itu bisa go internasional gitu kalau menurut para pakar-pakar seperti itu. Soalnya kalau di luar negeri itu kalau sintetis kan udah banyak. Jadi kalau ini bisa go internasional, ya itu saya mau mengikuti, cuma saya sekarang belum bisa. Saya baru menekuni di dalam negeri. Mulai bisnis ini tahun 2019 bulan November. Jadi bulan November itu saya ikut kelompok organisasi seperti itu, lalu di situ ada pelatihan, lalu saya ikut berlatih ikut di situ, tapi kita mandiri karena berbayar gitu. Jadi begitu bisa itu dalam kelompok itu siapa yang besok mau ikut pameran di Jakarta seperti itu. Terus maka saya ikut bikin 10 waktu itu modalnya. Soalnya sesuai dengan modal juga modal kecil-kecilan gitu. Kayak 10 itu dibawalah ke Jakarta waktu itu bulan Desember 2019 gitu. Nah, dari situ saya dari teman-teman ini yang mengetahui, mungkin dari status atau apa itu ada yang menghubungi, lalu ada yang pesan 5 potong, 10 potong, 30 potong buat buat kelompok mereka, seperti buat seragam gitu. Nah, saya terus berlanjut tetap di sini. Prinsip pembuatan EcoPrint adalah dengan menggunakan kontak langsung antara daun, bunga, batang, maupun bagian tubuh tanaman lain yang mengandung pigmen warna dengan media kain. Dalam pembuatan EcoPrint juga membutuhkan beberapa teknik, yaitu teknik pounding, teknik pembuatan motif pada kain dengan cara dipukul. Proses pengerjaan kain dengan teknik ini bisa dibilang menjadi yang paling sederhana. Teknik steaming. Teknik steaming ini dilakukan dengan cara mengukus daun atau bunga pada lembaran kain yang sudah ditempel di ornamen tumbuhan tersebut. Teknik fermentasi daun, yaitu kumpulan daun, bunga, atau bagian tanaman lain dan rendaman di air cuka agar warnanya bisa terlihat dengan jelas.
Setelah itu, bagian daun tersebut disusun di atas permukaan kain yang sudah dibentangkan di permukaan yang rata. Setelah itu, ditutup dan dipukul dengan palu atau benda berat lainnya. Nantinya, hasil warna dari pigmen tanaman tersebut akan terlihat. Nah, bagaimana? Sudah kebayang belum cara pembuatan ekoprint ini? Hasil ekoprint yang cantik dan sederhana menurut Titi kerap dianggap sebagai seni yang mudah dibuat. Padahal, membuatnya membutuhkan proses panjang untuk mendapatkan cetakan yang bagus. Untuk agar warna alam ini bisa terserap. Kain itu setelah kita proses namanya scoring dan moldan dengan menggunakan bahan-bahan tadi seperti tadi ya soda kue itu bisa juga buat buat moldan. Jadi agar warna alamnya tadi itu bisa terserap oleh bahan oleh kain ini sendiri gitu. Jadi bisa tercetak langsung. Kalau tingkat kesulitannya mungkin dari untuk mencari daun itu sendiri. Kalau kita tidak punya daun, saya beli. Itu misalkan saya menginginkan daun kayu putih yang yang lentik-lentik seperti ini, yang tidak dicari pun sulit, itu saya beli itu. Dan kadang daun jati pun beli. Soalnya kalau butuh banyak, kalau mau bikin banyak itu, bahkan saya kalau mau melatih itu kan ada sekolah SD atau mungkin itu biasanya minta pelatihan gitu, saya perlu bahan-bahan banyak itu saya beli. Kalau lama itu karena proses tadi dari kain di scoring lalu di moldan. Dari kalau udah melalui proses itu semua sebenarnya sih cepet ya, jadi cuman paling 5 jam udah bisa. Cuma nanti perlu fiksasi juga, jadi didiamkan sampai kering baru bisa dicuci. Jadi ini udah bersih, udah dicuci soalnya. Nanti kita satu kainnya ya, misalkan kita udah siap semua nih, udah disiapin kain, pokoknya udah proses moldan, udah bahan-bahan daun dan semuanya udah ada. Itu nanti kita mau nyetak gitu terus ditata-tata gitu, itu kira-kira sampai steamnya itu 5 jaman udah bisa. Titi Juli juga mengatakan ekoprint tidak masuk dalam kategori batik karena tidak ada unsur malam, tidak ada proses cetak atau mencanting. Ekoprint termasuk non-batik di mana hasil pola gambar warna yang ditimbulkan secara alami dari tumbuh-tumbuhan yang digunakan. Agar menarik dan menawan serta memiliki daya nilai jual ratusan ribu, Titi memproduksi ekoprint dengan membuat tote bag. Selain itu, ekoprint juga dapat diterapkan pada jilbab, gorden, taplak meja, topi, hingga pakaian. Meskipun dicetak dari guguran daun, nyatanya pangsa pasar ekoprint banyak dari masyarakat menengah ke atas. Kain ekoprint adalah kain yang dihasilkan melalui proses pewarnaan alami yang ramah lingkungan. Jika Anda sedang mencari tempat menjual ekoprint yang bagus, berkualitas, dan ingin melihat dari dekat bagaimana proses pembuatannya, Anda dapat berkunjung ke Jolly Shop, tepatnya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di sini Anda dapat menemui berbagai macam ekoprint yang Anda inginkan dengan harga terjangkau sehingga tetap aman di kantong. Atau juga dapat memesannya secara online dengan mengakses Si Bakul Yogyakarta. Nah, tunggu apa lagi?